Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Meshi Trihandiani dan rekan saya Inge Presilia Wulandari dari kelompok 4 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan mempresentasikan materi yang berjudul Lingkungan Belajar dan Faktor-Faktor Non-Intelektual Siswa. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian belajar. Apa sih itu belajar? Menurut Panawi pada tahun 2019, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya, yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian menurut Surya Brata pada tahun 1984, belajar adalah suatu proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian akan menimbulkan suatu perubahan atau perbedaan dari keadaan yang dilakukan sebelumnya. Dan menurut Winkel pada tahun 2014, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dengan interaksi aktif, yakni terkait pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Nah, dari beberapa teori yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melalui serangkaian kegiatan mental dan jiwa raga yang berlangsung dalam interaksi aktif terkait pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip belajar. Terdapat 10 prinsip-prinsip belajar, yakni diantaranya yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Kesiapan peserta didik berpengaruh pada berlangsungnya proses belajar, sehingga dikatakan bahwa kesiapan atau readiness ini adalah suatu kondisi individu yang memungkinkan seseorang tersebut bisa belajar. Yang kedua, prinsip motivasi atau motivation. Motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar apabila keinginan untuk belajar itu timbul dari dirinya sendiri. Yang ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ketika dia memahami situasi. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik apabila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang tersebut melihat situasi tertentu. Prinsip aktivitas atau keaktifan menurut pandangan psikologis mengartikan bahwa segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan dan pengalamannya sendiri. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung mencakup keterlibatan secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga di dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual harus menjadi perhatian bagi para guru dalam mempersiapkan pembelajaran di dalam kelasnya. Karena perbedaan individual merupakan suatu prinsip dalam pembelajaran yang tidak boleh dikesampingkan demi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, proses transfer, retensi, dan tantangan. Apapun yang dipelajari dalam situasi, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi lain disebut dengan proses transfer. Sedangkan kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajarnya disebut dengan retensi. Tanpa adanya tantangan, peserta didik akan merasa kurang kreatif sehingga materi yang diterimanya tidak berkesan. Nah, agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang sehingga peserta didik bergerak untuk mengatasinya. Ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah
yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menelar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Sesungguhnya, proses belajar afektif meliputi dasar yang asli dan merupakan bentuk dari sikap emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Yang kesembilan, proses belajar psikomotor. Pada proses belajar psikomotor, individu ini menentukan bagaimana orang tersebut mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Yang ke-10, prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, berpikir, dan sebagainya. Dan pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi seseorang untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat belajar. Pada hakikatnya, belajar adalah suatu proses interaksi dengan segala keadaan yang melingkupi sesuatu yang di sekitarnya. Belajar dipandang sebagai proses yang diarahkan atau berorientasi pada proses dan tujuan suatu tindakan melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Maknanya, semua kegiatan anak yang memperhatikan adalah proses belajar tersebut. Kemudian, ciri-ciri belajar. Menurut Jamara, pada tahun 2011, terdapat 6 ciri-ciri belajar, antara lain, yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar yang dilakukan, maka makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Berarti, tingkah laku yang terjadi setelah belajar bersifat menetap. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Berarti, perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan tingkah laku ini benar-benar disadari. Dan yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Menurut Jamaluddin pada tahun 2014, setidaknya ada 8 jenis belajar yang dilakukan oleh manusia. Adapun beberapa jenis belajar, yakni diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, belajar rasional. Belajar rasional merupakan proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat atau logis dan rasional untuk memecahkan masalah. Yang kedua, belajar abstrak. Belajar abstrak adalah proses belajar menggunakan cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga, belajar keterampilan. Belajar keterampilan ialah proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang keempat, belajar sosial. Belajar sosial adalah proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya masalah keluarga, masalah persahabatan, organisasi, dan yang lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kelima, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik
agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah merupakan berpikir secara sistematis, teratur, dan teliti, atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan adalah proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen atau investigasi. Selanjutnya, kita akan membahas hasil belajar. Dalam klasifikasi, hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, kemudian ranah afektif, dan yang terakhir ranah psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek yang pertama disebut dengan kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Lalu yang ketiga ada ranah psikomotoris. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri dari 6 aspek, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interaktif. Kemudian, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam belajar, yakni diantaranya, yang pertama, faktor internal, yang terdiri dari 5, yakni yang pertama, intelijensi. Intelijensi merupakan dasar potensi bagi pencapaian hasil belajar. Artinya, hasil belajar yang dicapai akan sangat bergantung pada tingkat intelijensi, dan hasil belajar yang dicapai tidak akan melebihi tingkat intelijensinya. Yang kedua, minat dan perhatian. Minat mempunyai pengaruh yang besar terhadap belajar, karena bila bahan ajar yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya minat terhadap materi pelajaran akan memberikan hasil positif terhadap hasil atau prestasi belajar pada siswa. Yang ketiga yakni bakat. Secara umum, bakat mirip dengan intelijensi. Melihat hubungan erat antara bakat dengan hasil belajar, maka terdapat 2 alasan mengapa bakat harus diketahui oleh guru sebagai pendidik dan orang tua sebagai penanggung jawab di masa depannya. Yang keempat yakni motif. Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Motif yang kuat akan berpengaruh terhadap seberapa besar usaha dan kegiatan untuk mencapai tujuan belajar. Yang kelima, yakni kematangan. Kematangan adalah tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tumbuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Selanjutnya ada faktor sekolah. Faktor sekolah juga dapat mempengaruhi belajar dengan memperhatikan kurikulum yang ada, metode belajar, serta guru yang berperan penting dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga salah satu faktor yang mempengaruhi belajar, seperti apa saja kegiatan siswa di dalam masyarakat, adanya media massa, seperti apa teman bergaulnya, serta bagaimana bentuk kehidupan masyarakat yang ada di sekitar siswa. Dan yang terakhir, faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga salah satu faktor yang mempengaruhi belajar, seperti apa saja kegiatan siswa di dalam masyarakat, pengaruh dari media massa, seperti apa teman bergaulnya, serta bagaimana bentuk kehidupan masyarakat yang ada di sekitar siswa. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Inge Priscilia Wulandari. Kepada Inge, saya persilahkan.
Hereditas dalam pembelajaran. Pengertian hereditas dalam pembelajaran. Hereditas pada seorang individu adalah berupa spesifik gen dari orang tuanya. Gen-gen tersebut terdapat pada 24 kromosom dari ayah maupun ibu. Serta setiap gen ini memiliki sifat-sifat yang berbeda yang akan menciptakan sifat-sifat baru pada seorang individu akibat dari kombinasi antar gen dari ayah dan ibu melalui proses perkawinan. Selain itu, setiap individu yang dilahirkan pada dasarnya telah membawa potensi dan bakat. Sifat dan bakat maupun potensi yang telah dibawa sejak lahir tersebut akibat gen yang mendominasi dari kombinasi gen dari ayah maupun ibu, baik itu IQ, watak, dan kepribadian individu. Hereditas memiliki peranan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu bentuk tubuh dan warna kulit. Salah satu warisan yang dibawa oleh anak sejak lahir adalah mengenai bentuk tubuh dan warna kulit. Misalnya, anak-anak yang memiliki bentuk tubuh gemuk seperti ibunya, wajahnya seperti ayahnya, rambut keriting dan warna kulit putih seperti ibunya. Cukup besar pengaruh keturunan atau pembawaan terhadap pertumbuhan jasmani anak. Bagaimanapun tingginya teknologi untuk mengubah bentuk dan warna kulit seseorang, namun faktor keturunan tidak dapat diabaikan begitu saja. B. Sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah salah satu aspek yang diwarisi dari ibu atau ayah atau nenek dan kakek. Bermacam-macam sifat yang dimiliki manusia, misalnya penyabar, pemarah, kikir, boros, hemat, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut dibawa manusia sejak lahir. Ada yang dapat dilihat atau yang diketahui dimiliki anak selagi masa kecil, dan ada pula yang diketahui sesudah agak besar. C. Inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Kemampuan yang bersifat umum tersebut meliputi berbagai jenis. Kemampuan psikis seperti abstrak, berpikir, memahami, mengingat, berbahasa, dan sebagainya. D. Bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis yang dimiliki seseorang. Kemampuan khusus itu biasanya berbentuk keterampilan atau sesuatu di bidang ilmu. E. Penyakit atau cacat tubuh. Beberapa penyakit atau cacat tubuh ada yang berasal dari turunan, seperti penyakit kebutaan dan saraf. Penyakit yang dibawa sejak lahir akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Menurut Witterington, proses faktor turunan ini bekerja melalui prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip stabilitas hereditas berproses dengan perantara sel-sel benih dan tidak melalui sel-sel somatik atau sel-sel badan. Artinya, bahwa ciri-ciri yang dipelajari atau diperoleh oleh orang tua tidak akan ditentukan kepada anak. Kedua, prinsip konformitas. Proses penurunan sifat akan mengikuti pola jenis atau spesies generasi sebelumnya. Misalnya, manusia akan menurunkan sifat-sifat manusia kepada anaknya. Ketiga, prinsip variasi. Karena jumlah gen-gen dalam setiap kromosom sangat banyak, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak pula. Dengan demikian, untuk setiap proses penurunan, sikap akan terjadi penurunan yang beraneka atau bervariasi antara kakak dan adik, mungkin akan berlainan sifatnya. 4. Prinsip regresi filial atau penurunan sifat yang cenderung ke arah rata-rata. Artinya, bahwa anak orang tua yang sangat cerdas biasanya condong untuk menjadi anak yang kurang cerdas daripada orang yang tuanya dan sebaliknya. Kaitannya bawaan atau hereditas dengan proses belajar atau pendidikan adalah bahwa hereditas itu memiliki pengaruh terhadap IQ seseorang. Ada beberapa macam bawaan seseorang. 1. Pembawaan jenis. Ketika manusia dilahirkan, mereka telah memiliki pembawaan jenis, baik jenis kelamin, anggota badan, kepintaran, dan lainnya sebagai ciri khas diri mereka sendiri. Kedua, pembawaan ras. Pembawaan manusia juga dapat dibedakan melalui rasnya, seperti ras Sunda, ras Dayak, ras Jawa, dan masing-masing ras yang memiliki ciri khas tersendiri. Ketiga, pembawaan individu. Pembawaan yang dimiliki individu selain di atas, individu juga membawa pembawaan dari diri sendiri, meski sama ras, sama jenis, tapi masing-masing individu dengan individu yang lain memiliki perbedaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hereditas.
Pertama, bawaan internal, yaitu dipindahkan oleh sel-sel benih. Maksudnya di sini bahwa bawaan dari dalam atau internal ini memang dari orang tuanya yang diturunkan dari proses hubungan intim. Misalnya, seorang anak yang mewarisi bakat musik dari ayahnya, seperti Gita Gutawa yang mewarisi bakat dari musik dari ayahnya, seperti Anang Hermansyah yang mewariskan bakat musik pada anaknya, dan masih banyak yang lainnya. B. Bawaan dari faktor eksternal atau sosial, yaitu bawaan yang dipindahkan dari luar diri, terutama keluarga, biasanya melalui panca indera, akal, interaksi yang beragam di sekitarnya. Pengaruh hereditas terhadap proses belajar. Pengaruh hereditas terhadap manusia adalah sebagai berikut. A. Dalam bidang pertumbuhan dan perkembangan fisik. Sumbangan hereditas tinggi bentuk kerangka dan struktur badan disebabkan oleh pertumbuhan. Potensi-potensi atau sifat-sifat dalam genes. Struktur dari sistem saraf juga dibentuk oleh pertumbuhan genetis. Batas-batas perkembangan fungsi-fungsi sensoris dan motoris juga ditentukan oleh pertumbuhan genetis, dan batas-batas perkembangan itu sangat bervariasi. Dengan demikian, perbedaan skill motorik dan kemampuan stereotip pada anak dan orang dewasa kebanyakan disebabkan oleh hereditas. B. Dalam bidang pertumbuhan dan perkembangan mental. Sumbangan hereditas seperti bukti-bukti menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dengan berbagai kapasitas mental, dengan berbagai potensi musik, melukis, menyanyi, berpidato, dan sebagainya, dalam batas-batas tertentu adalah tumbuh dan berkembang secara genetis. Ini berarti hereditas berperan penting. C. Dalam bidang kesehatan mental dan emosi serta kepribadian. Sumbangan hereditas seperti walaupun bidang lingkungan hidup ini sangat berpengaruh, namun manusia dilahirkan dengan struktur jasmania seperti sistem saraf, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ yang semua itu menentukan stabilitas emosi serta membedakan kapasitas mental. Maka kesehatan mental dan emosi lebih banyak dipengaruhi oleh hereditas. Lingkungan dalam pembelajaran. Pengertian lingkungan merupakan hal-hal yang mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat psikologis maupun yang bersifat sosial kultural. Dengan demikian, lingkungan dapat diartikan secara fisiologis, secara psikologis, dan secara sosial kultural. A. Secara fisiologis. Lingkungan meliputi segala kondisi material jasmaniah di dalam tubuh seperti gizi, vitamin, air, zat, asam, sistem saraf, peredaran darah, pernapasan, pencernaan makanan, kelenjar-kelenjar endokrin, sel-sel pertumbuhan, dan kesehatan jasmani. Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima individu mulai sejak dalam konsepsi, kelahiran sampai matinya. Stimulasi itu misalnya berupa sifat-sifat genes, interaksi genes, selera, keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minat, kebutuhan, kemampuan, emosi, dan kapasitas intelektual. C. Secara sosio-kultural. Lingkungan mencakup segenap stimulasi, interaksi, dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan atau karya orang lain. Pola hidup keluarga, pergaulan kelompok, pola hidup masyarakat, latihan, belajar, pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan penyuluhan adalah termasuk sebagai lingkungan ini. Lingkungan dalam pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang terdapat pada sebuah lingkungan disengaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. Lingkungan pendidikan dan pembelajaran meliputi A. Lingkungan fisik, lingkungan alam, dan lingkungan buatan manusia yang dapat mendukung tetapi kadang juga dapat menjadi hambatan proses pendidikan. Contoh, sarana prasarana dan fasilitas yang digunakan dalam proses pendidikan. B. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan pergaulan antara orang-orang yang ada di dalam proses pendidikan, contoh pendidik, karyawan, dan lain sebagainya. C. Lingkungan intelektual. Lingkungan intelektual adalah kondisi dan situasi yang mendukung proses kegiatan pendidikan, contohnya sumber pelajaran, aktivitas pengembangan, dan penerapan berpikir, dan lainnya. D. Lingkungan nilai. Lingkungan nilai adalah lingkungan yang merupakan tata kehidupan nilai, baik nilai-nilai dalam masyarakat, ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Lingkungan yang akan dilalui oleh anak yaitu pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama sebagai pengembangan watak bagi anak dalam mengikuti perkembangan pendidikan selanjutnya.
Keluarga juga merupakan lingkungan pertama untuk memperoleh pendidikan, terutama masalah akhlak yang akan membentuk pribadinya. Dalam lingkungan ini, masing-masing anggota keluarga memiliki peran atau tanggung jawab masing-masing yang sangat penting. Dorongan atau motivasi, cinta, kasih, dan hubungan orang tua dengan anak menjadi dasar tanggung jawab yang perlu diperhatikan. Kedua, yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan di mana terdapat kumpulan dari beberapa keluarga yang antara satu dengan yang lain terikat oleh aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, di mana lingkungan ini tempat mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang telah diperoleh dari pendidikan keluarga dan sekolah. Perbedaan tempat tinggal anak sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya, seperti anak yang tinggal di desa dan kota berbeda dalam pola pikir dan sikap. Ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak, terutama kecerdasan. Pengaruh lingkungan terhadap proses belajar. Lingkungan alam dan geografis di mana individu bertempat tinggal mempengaruhi proses belajar individu. Pendidikan yang diperlihatkan oleh individu bukan sesuatu yang dilakukan sendiri, tetapi selalu dalam interaksinya dengan lingkungan. Demikian juga dengan sifat dan kecakapan yang dimiliki individu sebagian besar diperoleh melalui hubungannya dengan lingkungan. Perkembangan dan pendidikan individu juga dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, yaitu lingkungan yang berkenaan dengan cara-cara manusia mengatur dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, lingkungan budaya juga berpengaruh. Lingkungan budaya merupakan lingkungan yang berkenaan dengan segala hasil kreasi manusia, baik hasil kreasi yang konkret maupun abstrak, berupa benda, ilmu, pengetahuan, teknologi, ataupun aturan-aturan, lembaga-lembaga serta adat istiadat, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.